Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. In this meeting, we will use bahasa Indonesia because we are going to have pembekalan ya. Ini pembekalan magang 1. Magang 1 itu school observation ya. So we have 3 types of pembekalan magang. Ada magang 1, magang 2, dan magang 3. Ya. Semester 3 ini you are going to focus on school observation. But because we are having pandemic, COVID-19, so we will do it online. So ideally for the school observation, we can do it face-to-face, so you go to the school, but because the school applies study from home, the students study from home, the teacher as well, so you can do it online by interviewing a teacher. Well, I would like to share the screen to have a nice breaking. Here you go. Share screen. Well, what do you see in the picture? Apa yang kalian lihat di layar? Nelia, please unmute the volume. Vivi, what can you see in the screen? The camera Sony. Yes, a camera. Yes, Sony camera. So I want you to read instruction. Silakan kalian duduk di depan monitor. Ya. Lihatlah pada lensa kamera. Ya, nanti Mr. Benny akan take foto. Jangan bergerak ya ke kiri ataupun ke kanan. Okay. Ready? Oke, nanti ketika foto kalian sedang diproses, lihatlah pada lensa kamera. Atau kalau ada gerakan kanan kiri, ya foto kalian akan menjadi kabur. Are you ready? Yes. Okay. So please take the photo. I will capture the photo. Oke, coba gerakan kepalanya sedikit ke kiri ya. Ke kiri, Rizky sama Nelly. Ayo ke kiri ya. Kepalanya ke kiri sedikit. Biar kelihatan semuanya nih. Ya, siap ya? Oke. Udah. Vivi belum ke kiri nih. Belum. Udah bisa. Gerakan kepalanya ke kiri sedikit ya. 1, 2, 3. Oke, ini dia prosesnya. Wah, 100% selesai ya. Kita lihat hasilnya. Oke, why are you laughing? Kenapa ketawa ini? Oke. Kita lihat hasilnya ya, hasil fotonya. Ya, 1, 2, 3, go. Ya, ini dia hasilnya ya. Oke. Hampir mirip ya. Hampir mirip ya. Oke. Enggak, Mister. Oh, enggak ya. Oke, next. Alright, I will share another screen. Okay, here you go. Well, another activity is about your sketsa wajah kalian ya. Nanti Rizky ya dan Nelia akan memberikan informasi mengenai kalian ya, mulai dari hidungnya ya, mulutnya, mukanya ya. Oke. Nelia bisa di-unmute ya suaranya ya. Oke.
Ini contohnya, hasilnya mungkin tidak terlalu persis, namun akan mendekati dengan catatan informasi yang kalian berikan benar ya. Nanti fotonya akan seperti ini nih, persis dengan foto kalian. Ya. Oke. Oke. Yuk, warna rambutnya, silakan dijawab. Plat. Coklat ya. Nelia? Ya, hitam atau coklat ini? Mungkin putih keperakan ya. Jenis rambut. Keriting, lurus, ikal? Lurus. Lurus ya, oke. Lurus. Hidungnya, ya silakan mancung Lurus. datar. Oh, no. Iya, hidungnya mancung. Mancung sedang. Mancung sedang. Mancung sedang ya. Oke. Mulutnya lebar, sedang, kecil atau imut? Imut. Imut ya. Sedang mungkin. Sedang ya. Oke. Bibirnya tebal, sedang, tipis. Apa ya? Tipis. Tipis ya, oke. Tipis. Aku sedang. Telinganya kecil dan keluar, kecil ke dalam, lebar atau sedang? Apa, Vi? Ya, Vi. Nelia. Apa kecil? Kecil keluar. Apa ya kecil ke dalam? Kecil ke dalam. Telinga kecil ke dalam itu gimana ya? Tidak tahu. Kecil keluar ya, kecil keluar ya. Oke. Bentuknya oval, bulat, lonjong, persegi. Bulat. Bulat ya, luar biasa. Bulan purnama ya. Oke. Kulitnya coklat, kuning, hitam. Coklat. Coklat ya. Apa kulit? Coklat mungkin. Coklat ya, lebih mendominasi ya. Kuning. Coklat ya. Oke. Rasnya, kalian Eropa, Asia, atau Afrika? Asia. Asia ya. Oke, dari Korea ini. Oke, bulu di wajah. Ya, ada kumis, jenggot, jambang, kumis, jenggot, jambang. Tidak ada ini bulu di wajah. Kenapa? Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Tidak ada. Karena mahasiswanya perempuan semua. Jenis kelamin, wanita. Usia. Hasilnya Vivi. Umurnya berapa ini sekarang? Usia 19. 19 ya? Masih muda sekali. Hampir 20, Mister. Hampir 20 ya? Oke, berarti antara 17 sampai 24 ya. Oke, sedang memproses data di sini. Vivi. Sedang menganalisa ya. Ya, aku tahu hasilnya. Sudah tahu hasil. Apa coba hasilnya? Hasilnya apa? Aduh. Oke, ya siap ya. Hasilnya Vivi. Klik di sini untuk melihat hasilnya ya. 1, 2, 3, go. Masya Allah. Ya. Mirip nggak ini ya? Nggak bisa, nggak sama sekali. Nggak mirip ya? Oke. Sudah. Ya, hanya permainan belaka ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari pertemuan pada hari ini. Ya, di layar kalian sekarang muncul tulisan pembekalan School Observation atau magang 1. Sudah? Sudah ya? Oke. Mister ngecek saja barangkali belum masuk PowerPoint-nya. Jadi magang di
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ada 3. Yang pertama magang 1 di semester 3. Nanti semester 4 itu ada magang 2, ya. Nanti administrasi supervisi pendidikan, ya. Mengobservasi lesson plan yang digunakan oleh guru. Nanti yang terakhir adalah PPL, ya. Praktek pengalaman lapangan kalian latihan mengajar di sekolah. Oke, pembekalan School Observation magang 1 ini harusnya minggu lalu ya, tapi kita baru bisa melaksanakan di minggu kedua. Jadi magang ini 2 pertemuan, ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan jangan lupa nanti di Skalsa mengklik daftar hadir ya. Mr. Benny sudah membuatkan daftar hadirnya di meeting 1 dan 2. Cuma ada 1 daftar hadir. Terus ada PowerPoint dan ada YouTube, bukan PowerPoint materinya, sama buku pedomannya. Ya, ada buku panduannya, silakan di-download. Oke. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun jati diri calon pendidik melalui pengamatan langsung kultur dan manajemen sekolah, pengamatan langsung aktivitas guru untuk membangun kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Pengamatan langsung untuk memperkuat pemahaman peserta didik, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Karena selama pandemi ini pembelajarannya online, maka kegiatan magang pun dilaksanakan online. Dan mengingat jumlah pesertanya kan cuma 20 mahasiswa, 2 orang, jadi ya sudah online saja daripada harus ke sekolah. Terus yang terakhir adalah refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan. Capaian pembelajaran mata kuliah, memahami kultur sekolah, ya, budaya sekolah, memahami manajemen sekolah, memahami 4 kompetensi guru profesional yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, memahami karakteristik peserta didik, ya ini sudah dibahas di mata kuliah perkembangan peserta didik, ya. Mampu memahami pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, dan mampu merumuskan hasil refleksi proses pengamatan pembelajaran. Nanti hasil refleksinya bisa berupa presentasi dari kalian. Bahan kajiannya ada 6, kultur sekolah, manajemen sekolah, kompetensi guru, karakteristik peserta didik, proses pembelajaran, dan hasil refleksi. Kita masuk ke perancangan dan mekanisme magang. Perancangan yang pertama, syarat mengikuti magang 1 adalah telah menyelesaikan 12 SKS. Saya yakin sudah di semester 3 ini sudah lebih dari 12 SKS. Ya. Oh iya, IPK-nya berapa ini? Sudah ada keluar IPK-nya? Nelia, sudah keluar IPK semester 2? Sudah, tapi lupa, Mister. Sudah tapi lupa? Apa yang lupa? Lupa IPK-nya berapa. Oh iya, kan berarti setiap semester ada IP, nanti ada IPK ya. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Misalkan di semester 1 4, di semester 2 IP 4, berarti IPK-nya berapa? Ya. Kayaknya semester 2 kemarin dapat IP-nya 4 semua nih kayaknya nih ya. Iya ya, karena kuliah online di UHB diberlakukan kriteria penilaian baru ya, menyesuaikan pandemi. Jadi nilai di atas 75 itu dapat A. Ya. Jadi kalau kemarin kalian dapat A berarti nilainya di atas 75. Kalau di luar pandemi itu harus 80. Ya, 80 baru dapat A. Nah, sekarang diturunkan karena kasihan mahasiswa belajar online kan sulit sekali, akhirnya kami turunkan menjadi 75 sudah dapat A. Oke. IPK lebih dari 2,0 ya. Telah lulus mata kuliah pengantar pendidikan dan perkembangan peserta didik. Kegiatannya, pengalaman kultur sekolah dan manajemen pendidikan di sekolah, pengamatan terhadap aktivitas guru di sekolah, ya terkait
ada 4 kemampuan ya, 4 kemampuan profesional guru. Yang pertama adalah kemampuan pedagogik, yaitu pengetahuannya terhadap materi, ya. Terus kemampuan kepribadian, terus kemampuan sosial ya dengan rekan kerja, dengan masyarakat, dan kemampuan profesional mereka dalam mengajar. Nah, nomor 1, 2 ini kalian lakukan secara online, ya. Kalian bisa bertemu dengan guru bahasa Inggris di sekolah. Untuk tempat magangnya kami serahkan kepada kalian, bebas. Kalian bebas memilih sekolah mana yang di dekat rumah kalian atau di dekat pondok pesantren kalian. Nanti kalau sudah ada sekolahnya, Mr. B ini diberitahu biar Mr. B ini membuatkan surat izin magang dari prodi sama fakultas. Jadi kalian ke sana sudah resmi ada surat dari fakultas. Ya. Jadi tempat magang diserahkan kepada kalian, nanti teknis pelaksanaannya kalian observasi dan wawancara. Namun kalau observasi kok terkendala dengan sekolahnya tutup, berarti cukup wawancara saja, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, ya. Atau ternyata guru bahasa Inggrisnya tetangga kalian, ya berarti bisa langsung datang ke rumahnya, ya. Ditanyakan mengenai persiapan pembelajaran online bagaimana di sekolah, ya. Terus bagaimana sikap siswa ya terhadap pembelajaran online itu bagaimana, ya. Terus itu kalau berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Kalau yang berkaitan dengan kultur sekolah dan manajemen pendidikan sekolah, berarti kalian tanyakan ke guru itu ya mengenai sarana prasarana sekolah, ya. Visi misi sekolahnya apa. Jadi intinya apa-apa saja yang ada di TU. Biasanya kalau di TU kan lengkap, ada visi misi sekolah, tujuan sekolah, kepala sekolahnya siapa, ya, wakil kepala sekolah 1, 2, 3, 4 siapa, terus prestasinya apa. Jadi magang 1 itu intinya adalah lebih ke administrasi supervisi, lebih ke bagian TU, ya, sama bagian guru bahasa Inggris, ya, belum masuk ke RPP. Nanti kalau magang 2 sudah masuk ke RPP, bagaimana guru itu menyiapkan pembelajaran, medianya, mengevaluasi pembelajaran, menilainya bagaimana, itu nanti di magang 2. Jadi kalau di magang 1 lebih ke kultur sekolah, mulai dari sejarah sekolah itu, tujuannya, visi misi, ya. Terus kemudian jumlah siswa, jumlah kelas, pokoknya yang ada di sana apa aja, ya. Fasilitas, apakah ada labnya ada apa saja, bagaimana kondisinya sekarang, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalian cukup bertanya ke satu guru saja, ya, guru bahasa Inggrisnya. Oke, bebas mau di SMP boleh, mau di SMA boleh. Ya, kalau di SD sekarang bahasa Inggris sudah dihilangkan, bahasa Inggris SD sekarang jadi muatan lokal. Ya, jadi sekarang yang wajib di SMP atau di SMA. Ya, oke. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang yang diberikan kepada siswa apa saja, ya. Ditanyakan juga. Oke. Terus yang kedua, pengamatan terhadap aktivitas guru di sekolah terkait kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar penguasaan guru terhadap materi bahasa Inggris, terutama pembelajaran online. Mereka sih menggunakan media apa? Apa kendalanya? Ya. Berarti kan dengan mewawancara itu kalian bisa mengetahui, ya, oh ini guru ini kemampuannya di pedagogik, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Di kemampuan kepribadian guru ini kurang ini, lebihnya ini. Sosial dan profesional. Terus yang ketiga, pengamatan terhadap peserta didik. Nah, kan kita nggak mungkin masuk ke pertemuan online-nya mereka. Nah, cukup wawancarai saja guru tersebut. Ya, bagaimana respon siswa selama perkuliahan, selama sekolah online. Ya, apakah mereka antusias? Yang antusias apa? Oh, mereka bertanya, mereka menjawab, mereka mengumpulkan tugas. Ya, pengumpulan tugasnya on time apa tidak,
sama nggak jawabannya dengan punya siswa lain, seperti itu. Ditanyakan semuanya, ya, berkaitan dengan peserta didik. Emang idealnya kalau nggak ada pandemi, kalian ke sekolah mengamati kegiatan di kelas, ya. Tapi karena ini di luar kehendak kita, ya udah ikutin saja online, ya. Pengamatan terhadap proses pembelajaran tadi, ya, cukup ditanyakan ke guru jam berapa mulainya. Kalau kelas offline itu berapa menit dalam satu waktu pelajaran. Kalau kelas online itu biasanya dikurangi, ya, 1 jam pelajarannya biasanya dikurangi. Enggak, biasanya kan 50 menit, ya, untuk 1 jam pelajarannya dikurangi berapa. Ya, nanti selama pengurangan itu bagaimana efeknya terhadap pembelajaran? Apakah diperbanyak di pemberian tugas? Ya, bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Oke. Terus baru kemudian setelah dapat data-data, kalian refleksi terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran dan sebagainya. Refleksi ini nanti dilaksanakan setelah beberapa pertemuan. Jadi misalkan interview mengenai manajemen sekolah, 3 pertemuan. Nanti pertemuan keempatnya refleksi, ya. Nanti kemudian interview guru mengenai peserta didik, 2 pertemuan. Nanti setelahnya refleksi. Jadi setiap beberapa pertemuan ada refleksi, ya. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir kegiatan magang. Nanti ada panduannya mengenai pembuatan laporan akhir kegiatan magang. Dan karena mahasiswanya ada 200, jadi ini dianggap proyek individu, ya. Individu saja ya, nggak jangan pasangan ya. Pasangan susah karena yang satu di Pemalang, yang satu di Dukualu kan susah, ya. Jadi individual saja. Ya, tapi nanti kalian boleh saling bertanya, ya. Pembekalan mahasiswa, ya, hari ini sudah. Oke, perancangan. Oke, pelaksanaan magang 1 dilakukan untuk mengamati dan refleksi kultur manajemen sekolah, kompetensi guru, pemahaman peserta didik, dan pelaksanaan PPM, proses belajar mengajar. Berkaitan dengan keberhasilan, kegagalan, ketidaklengkapan data, keterbatasan pengetahuan, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan magang. Refleksi juga untuk mengungkapkan hal-hal istimewa yang telah dicapai, pengalaman-pengalaman spesifik yang diperoleh, apresiasi dari berbagai pihak terhadap ide, temuan spesifik. Oh iya, nanti Mr. Benny juga diberikan nomor HP gurunya yang kalian jadikan wawancara. Karena nanti nilainya pun adalah nilai kombinasi dari nilai dari Mr. Benny dan nilai dari gurunya. Ya. Oke. Penyusunan laporan disusun oleh mahasiswa setiap akhir magang ya, karena ini magang 1 ya berarti 1 kali laporan saja. Ya, pengumpulan laporan paling lambat 1 minggu setelah selesai magang, artinya adalah 1 semester. Ya, kalau di kampus lain itu sekitar 1 bulan. Ya, tapi karena ini lagi corona ya udah 1 semester saja. Ya. Penilaian merupakan akumulasi dari guru pamong dan dosen pembimbing, ya, atas dasar pelaksanaan magang dan penyusunan laporan dari mahasiswa. Penilaiannya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tahapan-tahapannya pembekalan mahasiswa berkoordinasi dengan guru, ya. Jadi kalian tuliskan semacam logbook, ya. Kalian bikin logbook, buku harian. Jadi hari ini sudah melakukan apa? Oh, hari ini adalah mencari guru. Ya. Terus besok sudah mulai mengumpulkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya, besoknya lagi interview guru terkait manajemen dan kultur sekolah. Besoknya lagi mencatat kembali, merapikan kembali data dari guru, misalkan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian mahasiswa berkoordinasi dengan guru mengurus surat izin pelaksanaan magang, yaitu surat izin akan diberikan setelah kalian memberitahu ke Mr. Benny sekolahnya di mana, ya, gurunya nama lengkapnya siapa, ya, nanti
diberikan, nanti saya buatkan surat izin yang ditandatangani oleh Kaprodi dan dekan. Tahapan magang 1, ya ini dia tahapannya. Jadi pertemuan pertama, kedua pembekalan. Terus pertemuan ketiga kalian mulai observasi, ya ini 3, 4, 5 ya. Jadi 3 pertemuan berupa observasi, kultur, dan manajemen sekolah. Berarti dalam waktu 3 minggu ya. 3 minggu terserah kalian mau melaksanakannya dalam cuma 2 hari saja boleh. Ya intinya magang itu kuliah praktek, bukan kuliah teori. Ya. Jadi selama kuliah magang ini kalian lebih fokus ke praktek, jadi nggak mengganggu mata kuliah lain seperti itu. Karena ini kan di luar mata kuliah teori. Oke. Jadi kultur dan manajemen sekolah dalam 3 pertemuan, ya pertemuan 3, 4, dan 5. Nanti setelah itu yang ke-6 adalah refleksi. Ya, refleksi berupa presentasi. Ya, kalian nanti menggunakan PowerPoint. Nanti Mr. Benny yang membuatkan Zoom-nya, kalian presentasi lewat Zoom yang Mr. Benny buat. Ya. Terus ke-7, 8, 9, 3 pertemuan ini mengobservasi atau interview 4 kompetensi guru dan karakteristik peserta didik di sekolah. Ya. Nanti 10-nya refleksi. Ya. Terus 11, 12 sampai 14 baru observasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya. Mulai dari persiapan ya sampai ke akhir dari pembelajaran di sekolah berkaitan dengan pembelajaran online. Ya, ini agak repot juga nih pembelajaran online seperti apa pelaksanaannya. Yang jelas kalau di SMA biasanya sesuai jadwal. Ya, kalau kuliah kan kita bisa fleksibel. Ya, kalau di Skalsa apalagi itu fleksibel. Ya, jadi Mr. Benny menyiapkan hari ini, kalian boleh membukanya di hari ke berapa gitu ya, karena ada durasi 1 minggu. Ya. Oke. 10 menit lagi kita akan berhenti, nanti Mr. Benny akan perpanjang. Ya. Kalau ternyata waktunya nggak cukup, saya akan tambahkan link Zoom baru. Terus 15 refleksi, yang ke-16 adalah laporan akhir. Ya. Pelaporannya standar isi dan cover. Ya. Ini nanti akan kalian temukan di buku panduan. Ya. Di buku panduan yang di Skalsa bisa akan di-download, ada laporan ditulis dalam kertas ukuran A4, ya. Ada judulnya, ada marginnya, dan seterusnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Question answer? Jadi sekali lagi magang ini adalah praktek ya, 1 SKS. Ya, 1 SKS sama dengan 3 jam praktek. Ya, jadi nilainya 1 SKS tapi 3 jam praktek. Jadi satu pertemuan 170 menit. Itu secara teori ya. Tapi secara prakteknya kami bebaskan ke kalian karena kondisi lagi pandemi seperti ini, jadi Mr. Benny pun susah untuk memantaunya. Idealnya kan Mr. Benny ke sekolah, datang ke sana. Tapi sekolahnya nggak ada yang buka. Saya tanya ke teman-teman guru di Banyumas, semuanya study from home. Ya, nggak tahu di Pemalang ada yang offline nggak, Vivi? Vivi? Halo? Di Pemalang ada yang offline nggak sekolahnya? Apa study from home semua? Halo? Oke, ya sudah. Kalau semuanya study from home, berarti kita lakukan sesuai dengan rencana awal, yaitu magang 1 secara online. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA dan segera hubungi Mr. Benny mengenai tempat magang kalian, gurunya namanya siapa, dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup. Vivi, Nelia, are you still joining? Do you have any question? Ada pertanyaan?
I can't hear you. Mister nggak bisa dengar? Belum, Mister. Not yet, Mister. Oke, berarti sudah paham ya apa yang harus dilakukan berikutnya dan berikutnya. Paling nggak tadi saran Mister Benny dibikin logbook ya, semacam buku catatan harian. Selama magang ini kalian ngapain aja, hari ini ngapain aja. Ya, jadi dibikin logbook seperti itu. Ya, biar nggak hilang nggak salah arah nanti setelah ini apa. Ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Thank you very much. See you. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.